Iyalah, Ya, biar boleh, boleh. seru. Baru datang. Pertama, kurva LM, perekonomian tertutup membentuk upward sloping karena naiknya Y menyebabkan naiknya, ini penjelasannya. Kan dia naik. Kalau Y naik itu di kurva LM, yang perekonomian tertutup, kan bentuk kurva LM kan upward sloping. Kalau perekonomian terbuka itu bentuknya vertikal gini. Nah, naiknya Y menyebabkan pertama naiknya R. Kalau R naik, di pasar keseimbangan uang real, money demand-nya itu naik. Ini money demand nih. Dari LY1 ke LRY2. Nah, kalau money supply kan ini, dia tetap. Jadi jawabannya saat Y naik, R naik, money demand naik, money supply tetap. Jawaban A, money supply. Ini nggak berpengaruh ya, nggak naik. Salah berarti yang B, money demand naik, benar. Suku bunga naik, benar. Kalau yang C sama D ini kan harga itu di kurva aggregate demand. Jadi dia nggak terpengaruh gitu. Clear? Siap. Lanjut ya. Kedua, ekspansi moneter yang digabungkan dengan kontraksi fiskal di perekonomian tertutup akan menyebabkan penurunan pada ekspansi moneter itu menaikkan jumlah uang beredar. Kalau kontraksi fiskal itu kebalikannya ekspansi fiskal. Jadi kalau kontraksi fiskal itu kalau nggak Y turun atau T naik. Jadi kontraksi fiskal tuh Y-nya bakal turun gitu. Pertama kan ada ekspansi moneter. Jadi kan Y-nya naik dari LM1 ke LM2. Y naik dari Y1 ke Y2. Kan kalau LM-nya geser kanan, R-nya kan turun tuh. Jadi di sini. Terus kedua terjadi kontraksi fiskal. Kontraksi fiskal kan Y-nya turun. Dari S1 ke S2. Jadi di gabungan antara ekspansi moneter sama kontraksi fiskal itu dari LM1 ke S2 sini. Nanti Y-nya berubah dari Y1 ke Y2, terus R-nya dari R1 ke R2. Berarti kan suku bunga turun, pendapatan naik. Yang A benar, yang B salah. Harusnya pendapatannya naik. Nilai tukar enggak. Karena ini kan perekonomian tertutup. Kalau perekonomian terbuka baru ada nilai tukar. Harga juga enggak. Gimana lanjut? Apa ada yang mau ditanya lagi? Lanjut ya. Persamaan IS dan LM masing-masing adalah, IS kan ini, konsumsi, investasi, sama belanja pemerintah. Kalau kurva LM kan kurva tentang permintaan dan penawaran uang. Kurvanya L, R, Y. Udah jelas A yang benar ya. Lanjut, nomor 4. Penghematan belanja pemerintah akan mengakibatkan penghematan belanja. Kan kalau pemerintah menghemat belanja kan G-nya turun nih. Kalau G-nya turun, Y-nya pasti turun. Terus kurva IS geser ke kiri. Kurva IS itu ini. Ini kan ekspansi kontraksi fiskal tadi ya, G turun. IS, kalau G turun, IS-nya geser kiri. B ya jawabannya. Kalau kurva LM ini belanja pemerintah nggak terpengaruh ya, karena kurva LM itu yang menggeser cuma uang yang beredar. Lanjut, nomor 5. Kalau ada yang mau nanya langsung aja ya. Nomor 5, di antara pernyataan
mengenai dampak dari kebijakan fiskal dan moneter berikut yang benar adalah A. Jika investasi tidak bergantung pada tingkat bunga, maka kurva LM memiliki kemiringan horizontal. Nah, ini kan investasi. Investasi itu kan di rumusnya yang kurva IS ya. IS sama dengan Y sama dengan C plus I plus G. Nah, berarti ini tidak berhubungan. Harusnya ini IS. Terus, jika investasi tidak bergantung pada tingkat bunga, maka kurva IS memiliki kemiringan vertikal. Nah, ini benar nih. IS tidak bergantung pada tingkat bunga. Jadi, berapapun tingkat bunganya, IS-nya segini gitu. Kan harusnya IS kan bentuknya gini. Downward sloping. Nah, kalau dia tidak tergantung pada tingkat bunga, maka kurvanya tuh vertikal. Kalau yang C, permintaan uang tidak bergantung pada tingkat bunga, maka kurva IS memiliki kemiringan horizontal. Nah, kalau permintaan uang ini dia berhubungannya sama LM bukan sama IS gitu. Jadi salah. Kalau yang D, permintaan uang tidak bergantung pada tingkat bunga, maka kurva LM memiliki kemiringan horizontal. Gini, salah kan berarti ya? Kalau dia tergantung pada tingkat bunga gini, kalau horizontal berarti dia tergantung pada tingkat bunga tertentu gitu. Kalau vertikal kan dia tidak bergantung pada tingkat bunga. Jadi D ini harusnya kemiringannya vertikal. Salah yang D. Jawabannya B. Terus nomor 6. Guncangan negatif pada kurva IS akan menyebabkan kurva IS dan permintaan agregat bergeser ke arah kiri sehingga output turun. Dalam jangka pendek, output akan berada di bawah output naturalnya. Tetapi dalam jangka panjang, harga akan turun dan menyebabkan ini guncangan negatif pada IS. Dalam jangka pendek, kan kalau terjadi guncangan IS kan IS-nya bakal geser ke kiri ya. Ini IS pertama, ini IS kedua. Kalau ada guncangan ini, Y-nya turun. Ini kan tingkat alamiahnya. Ini bakal turun ke sini, di bawah tingkat alamiahnya. Kalau Y-nya turun, karena dalam jangka pendek harga tuh selalu tetap, maka Y-nya tuh di titik ini. Turun. Terus dalam jangka panjang tuh lama-lama kan harga fleksibel, bisa turun. Lama-lama harga fleksibel agar Y itu kembali ke Y alamiahnya ini. Jadi lama-lama harga turun, SRAS turun ke sini, biar mencapai Y alamiahnya di sini. Jadi kurvanya itu SRAS bergerak ke bawah untuk menyesuaikan Y ke tingkat alamiahnya. Terus M per P bertambah. M per P itu di sini kurva ini, kurva LM. Kan awalnya dari sini nih, kurva LM, di titik ini, sama kayak ini. Nah, biar dia geser ke sini lagi, kan harus kurva LM-nya tuh digeser kan. Yang bisa menggeser kurva LM kan bertambahnya uang beredar atau berkurangnya uang beredar. Nah, untuk menggeser kurva LM ke kanan itu, ke kanan bawah itu, dengan menaikkan uang beredar. Nanti kalau M naik kan kurva LM-nya geser ke kanan gitu. Jadi jawabannya ini. Dari rangkuman ini, yang A, SRAS bergerak ke bawah, benar. MP turun. Salah ya, harusnya MP-nya naik. Kalau MP turun nanti LM-nya malah ke atas. Salah berarti A. Yang B, SRAS bergerak ke atas. Salah. Terus yang C, SRAS bergerak ke bawah. Benar. MP-nya naik. Benar. Kurva LM bergeser ke bawah atau ke kanan bawah gitu. Kalau yang D, SRAS bergerak ke atas kan salah ya. Jadi jawabannya yang C. Mas, boleh Gimana? nanya nggak? Boleh, Pertanyaan boleh. bodoh sih.
Cuman ya kayaknya butuh juga. Kalau misalkan itu kan ada grafik ISLM ya, grafik kurva ISLM. Nah, yang mempengaruhi IS apa, yang mempengaruhi LM apa, yang gerakin kiri kanan itu loh. Nah, terus ngehubungin sama R sama Y-nya itu gimana gitu loh. R sama Masih Y-nya suka ya. bingung. Mm. Nah, misalkan itu tuh IS1. Kenapa dia bisa geser ke IS2? Nah, itu kan berarti kalau dia geser ke IS2 berarti ada yang berubah nih antara R sama Y-nya. Nah, itu cara menghubungkannya kayak mana? Masih bingung menghubungkannya. Oke. Tapi kalau cuma teori, ini naik, oh berarti geser kiri, geser kanan, paham. Cuman menghubungkannya masih agak susah. Oh, tak coba sih ya. Jadi yang menggeser kurva IS itu tadi, kan IS kan rumusnya Y sama dengan C plus I plus G kan. Rumusnya ini toh, kurva IS. Jadi yang bisa menggeser ke kanan atas atau ke kiri bawah itu ya cuma ini, C, I sama G. Sama T juga maksudnya. Jadi kalau misal konsumsi naik nih, Y-nya kan bakal naik. Kalau konsumsi naik, Y-nya kan bakal naik. Jadi kalau Y naik kan kurva IS misal nih. Ini misal IS1 nih di sini. Kan Y-nya di sini nih. Jadi kalau misal ada naik konsumsi nih, jadi kan Y-nya di sini. Jadi kurva IS tuh harus geser ke kanan gitu. Terus yang kedua, terjadi kenaikan belanja pemerintah. Ini kalau C tadi bisa karena kenaikan konsumsi, bisa karena penurunan pajak ya. Kan pajak jadi pengurang konsumsi ya. Ya. Jadi kalau misal pajaknya naik, konsumsinya turun. Kalau pajaknya turun, konsumsinya naik gitu. Terus kedua investasi. Kalau investasi naik, Y-nya naik. Kurva IS geser ke kanan gitu. Terus yang ketiga belanja pemerintah. Kalau belanja pemerintah naik, IS-nya juga geser ke kanan. Begitu juga sebaliknya kalau misal C-nya turun atau I-nya turun atau G-nya turun itu nanti kurva IS geser ke kiri. Gitu. Kalau kurva LM itu yang mempengaruhi itu jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredarnya naik, nanti LM-nya bakal geser ke kanan bawah ke sini. Misal Bank Sentral menambah uang beredar nih. Jadi LM-nya itu naik dari sini ke sini. Soalnya kan tadi rumus uang beredar kan M per P ya. Jadi kalau jumlah uang beredar naik, karena P dalam jangka pendek itu tetap, jadi kenaikan jumlah uang beredar itu bakal menggeser kurva LM. Nanti dari sini ke sini, gitu. Itu nggak bermaksudmu? Iya, gitu-gitu. Terima kasih. Udah gitu doang. Apa ada yang lain lagi, Mur? Tir, tanya Tir. Kan kalau misalnya tingkat jumlah uang beredar di masyarakat itu bertambah, itu kan menurunkan R-nya. R-nya itu kan berarti bunga tabungan kan? Kalau uang beredar naik. Kan kalau misalnya R-nya naik, kurva LM bergeser ke kanan. Kalau R-nya naik. Ke bawah, kanan bawah. Kalau uang beredar naik ya? Iya. Kan bergeser ke kanan tuh, ke kanan bawah kan? Itu kan menurunkan tingkat bunganya. Tapi kok di sini di apa namanya? Di RIMA aku bacanya ketika kan BI menaikkan M, masyarakat banyak memegang uang. Karena kebanyakan uang, masyarakat akan menabung dan membeli obligasi. Kalau misalnya masyarakat menabung dan membeli obligasi, berarti uangnya balik lagi ke ini dong. Itu gimana maksudnya? Kalau uang beredar naik, masyarakat banyak memegang uang.
Karena kebanyakan uang, masyarakat akan menabung dan membeli obligasi kalau diterima penjelasannya kayak gitu. Itu maksudnya gimana? Bukannya maksudnya BI menambahkan jumlah uang beredar biar konsumsinya naik? Iya, pahamku gitu, Mas Dik. Oh, berarti Kayak limanya salah ya? ya Bang, maksud lu Bang Nggak tahu, nggak tahu. kalau konsumsinya di sini maksudnya investasi kali, beli bunga obligasi, bukan nabung kali. Beda. Tapi kan kalau lu beli obligasi, Jadi kan lu bilang tadi kan duitnya peredaran uangnya kan makin banyak. Berarti kan bunga tabungannya turun tuh. Itu kan bunga tabungan. Nah, terus kan uangnya kan makin banyak karena kan kita berarti konsumsi kita naik kan. Cuman konsumsi kan bisa buat konsumsi atau enggak bisa buat investasi. Investasi itu bentuknya ya tadi beli bunga obligasi, beli ya misalnya investasi saham atau segala macam. Makanya yang dirima ngomongnya kayak gitu. Karena duitnya kebanyakan, jadinya dikonsumsi dan ditabung melalui investasi. Gitu. Bukan tabungan yang kayak yang R-nya di sini. R ini kan bunga tabungan kita, tabungan di bank tuh bukannya bunga obligasi. oh, siap. Kalau menurut gua. Oke, Ya. paham. Karena Mantap. R turun, jadi orang-orang tuh investasi ke bond gitu ya. Kan bener ya, R turun, I naik ya. Iya. Iya kan? Bener kan berarti? Oh iya, benar. Mantap. Lanjut nih. Lanjut ya. Tur, jelasin yang aggregate demand, Tur. Pergeserannya gimana? Demand. Iya. Yang soal tadi. Yang terakhir itu. Oh, gesernya, Bang. Iya. Ya. Ini. Iya. Gimana? Gesernya gimana maksudnya? Ya, apa yang bikin geser tuh apa? SRAS ke bawah terus aggregate demand-nya kiri kanan tuh. Nah. Oh, gitu. Kalau aggregate demand kan permintaan agregat ya. Sama kayak itu. Aggregate demand ini kan dia kurva yang meringkas IS sama LM. Jadi kayak peningkatan jumlah uang beredar. Kan kalau misal uang beredar naik, kan Y-nya bakal naik. Jadi kalau uang beredar naik tuh kurva AD geser ke kanan. Gini. Jadi Y-nya bakal naik. Terus selain itu kan yang dari sisi LM. Kalau dari sisi IS, kalau misal C naik atau I naik atau G naik tuh juga bisa menggeser kurva AD ke kanan. Misal nih, konsumsi naik karena pemotongan pajak. Ya kan hasilnya Y-nya di sini. Terus karena pajak dipotong, konsumsinya akan naik. Jadi Y-nya naik di sini. Jadi kalau Y-nya naik kan kurva AD harus geser ke sini. Gitu. Kalau kurva LRAS sama SRAS ini kan, ini kalau jangka tetap kan dia segini terus gitu. Kalau LRAS ini kan sesuai dengan output alamiahnya gitu. Itu nggak Mas Bay? Itu yang SRAS 2 maksudnya gimana? SRAS 2 ini dalam jangka panjang. Oh, itu ngikutin AD2-nya? Jadi misal kan awalnya balik lagi gitu ya maksudnya? Jangka kan perekonomian dalam jangka panjang harus berada di tingkat alamiahnya. Y strip ini. Jadi biar nyampe ke sini tuh harus mengubah P-nya naik apa turun gitu. Kalau ini kan gara-gara aggregate demand-nya geser ke kanan, jadi P-nya harus diturunkan gini. Jadi gesernya gini, set gitu. Itu ada duanya geser kiri kan ya? Kiri bawah ya?
Dari AD1 ke AD2 kan? Oh iya, siap. Kalau soal ini, Iya. tapi kan aku nyalainnya kalau konsumsi. Sorry. Siap. Paham. Kemana lanjut? Oke, lanjut. Menuju kurva penawaran agregat jangka panjang mengilustrasikan jangka panjang tadi ya yang ini. Dalam jangka panjang. Hubungan tingkat harga dan PDB real ketika perekonomian pada full employment, benar kan? Terus yang B, hubungan penawaran agregat dan permintaan agregat. Ini juga benar sih, tapi kan belum spesifik gitu. Kan bisa aja jangka pendek atau jangka panjang kan emang dua-duanya hubungan penawaran agregat sama permintaan agregat. Jadi ini kurang benar. Terus yang C, jumlah produk yang ditawarkan produsen dan pada beragam harga ketika upah nominal dan harga faktor produksi lainnya tidak berubah. Ini aku nggak tahu nih maksudnya gimana. Tapi kayaknya yang paling tepat ada. Kayak kan hubungan tingkat harga P ini sama PDB real. PDB real kan Y ini ya. PDB real sama tingkat harga di mana keadaan berada pada full employment. Y alamiah ini sama kayak full employment. Jadi yang benar A. Lanjut, kalau ada yang mau nanya, langsung aja ya. Ini penjelasannya dari Tendir nih. Dalam jangka panjang, P-nya elastis, perekonomian berada pada full employment. Lanjut, nomor 8. Yang terjadi pada permintaan agregat jika orang ingin menabung lebih banyak untuk pensiun dan pemerintah menaikkan pajak. Kalau orang-orang itu ingin menabung lebih banyak, kan berarti dia konsumsinya diturunkan. Terus, saat pemerintah menaikkan pajak, C ini kan bagiannya, C ini kan asalnya dari Y kurangi T. Kalau pemerintah menaikkan pajak, T-nya naik, berarti kan C-nya turun ya. Jadi kedua-duanya ini menurunkan konsumsi. Nah, kalau konsumsi turun, kan Y-nya bakal turun. Jadi keduanya itu menyebabkan Y turun. Ini agregat demand yang pertama. Terus karena C turun dari kedua sebab itu, maka agregat demand-nya geser ke kiri. Y-nya turun ke sini. A salah, ke kanan. B benar ini, A geser ke kiri. C juga salah. Jika orang lebih banyak menabung, permintaan agregat bergeser ke kanan. Salah ya? Kalau kanan kan artinya konsumsinya naik, bukan konsumsi turun. Terus yang D, jika orang menabung lebih banyak, permintaan agregat bergeser ke kiri, benar. Tapi yang ini jika pemerintah menaikkan pajak, permintaan agregat geser ke kanan. Salah, ini harusnya ke kiri. Kalau T naik, C turun kan nggak mungkin AD geser ke kanan. Jadi harusnya kedua-duanya itu gesernya ke kiri. Lanjut. Nomor 9. Pada negara yang menerapkan kebijakan sistem kurs mengambang, yang akan terjadi pada nilai tukar dan GDP bila pemerintah melakukan kebijakan fiskal expansion. Kursnya mengambang, terus terjadi kebijakan fiskal expansion. G naik atau T turun. Berarti kan kalau terjadi kebijakan fiskal antara G naik atau T turun kan kurva IS bakalan geser ke kanan. Dari IS1
ke IS2 sini. Nah, kalau ini kan kurs ya, kurs kan adanya di perekonomian terbuka. Kita kan baru mempelajari ini terbuka kecil kan. Jadi di dalam perekonomian terbuka kecil itu, kurva LM selalu berbentuk vertikal. Kalau dia perekonomian tertutup kan dia bentuknya gini, LM-nya. Tapi kalau dia terbuka kecil itu, LM-nya selalu vertikal. Karena saat IS geser ke kanan tetapi LM vertikal, jadi Y-nya tuh tetap. Dia nggak berubah. Terus pergeseran IS ini menyebabkan nilai tukar tuh naik dari E1 ke E2. Jadi delta Y sama dengan 0, delta E lebih dari 0. Ini jawabannya, tadi kan delta E lebih dari 0, Y sama dengan 0. Cari Y sama dengan 0 kan Y-nya yang tetap, B sama D. Yang E ini terapresiasi, E lebih dari 0 benar. Kalau yang D ini E terdepresiasi kan salah ya. E-nya harusnya lebih dari 0. Ini penjelasannya, terus ini ada ringkasannya tuh di slide-nya bapaknya, biar lebih gampang. Tadi kan floating, ada ekspansi fiskal. Berarti Y sama dengan 0, E-nya naik. Jadi nggak perlu ini nih. Gambar Langsung lihat tabel ya, Tir. di sini. Siap. Tir, tapi ini untuk terbuka kecil aja, Tir? Atau kita kan bisa semuanya? belajarnya terbuka kecil, Bang. Oh iya tuh. Yang kurs ini adanya juga di terbuka kecil, yang di tertutup tuh nggak ada. Lu nggak tahu Bang ya belajar apa ya Bang? Gue kira ada terbuka besar, Pak. Nggak apa-apa. Itu kok ada waktunya ya? Hilap. Apa Bang Darul? Itu kok ada waktunya tuh, Waktu apa? Zoom-nya. Iya, billingnya habis nih, Timur. Billingnya habis. Tadi katanya email kelas dipakai, makanya pakai ini. Email kelas dipakai nggak sih? Nggak ada yang pakai. Dipakai siapa, Mur? Tadi ada yang bilang, udah nanti Tadi abis pakai email kelas. waktu gua mau buat new meeting, lagi ada yang pakai, Pak. Masa mau gua end? Nggak enak dong. Oh, ada kelompok lain. Lanjut. Lanjut. Nanti ganti host Mas Baya. Oke, mantap. Oke. 10 pada negara yang menerapkan fixed exchange rate yang akan terjadi pada nilai tukar dan GDP bila pemerintah melakukan fiscal expansion. Kebijakan fiskal, fixed exchange. Di tabelnya, kebijakan fiskal, fix. Y-nya naik, E-nya 0. Y naik, E 0. Jawabannya C ya. Langsung dapat. Tapi kalau mau penjelasannya ini. Kursnya tetap. Jadi ini nggak boleh diubah. Harus gini terus gitu. Terus ada kebijakan fiskal. Fiscal expansion kan IS-nya geser ke kanan. Dari S1 ke IS2 sini. Ini kan harusnya E-nya di sini kan. Tapi pemerintah tuh udah menetapkan E-nya harus gini terus. Nggak boleh dia di atasnya apa di bawahnya gitu. Jadi gimana caranya biar E-nya turun ke sini lagi tuh pemerintah, Bank Sentral tuh harus menambah jumlah uang beredar biar E-nya tuh kembali ke sini lagi dengan cara meningkatkan LM. Ini kan di sini. E tetap, Y-nya naik. Sama kayak ini. E tetap, Y-nya naik. Lanjut. 11. Kelebihan sistem kurs mengambang atas sistem kurs tetap adalah, ini teori sih. Di buku ada kok.
Jadi di kurs mengambang itu, kebijakan moneter dapat digunakan untuk tujuan yang lebih luas. Gitu di buku. Lanjut ya. Terus nomor 12, impossible trinity melingkupi model bebas, kurs tetap, kebijakan moneter independen. Nih, kurs segitiganya. Jadi ini tuh menjelaskan kalau sebuah negara tuh nggak bisa memilih tiga-tiganya. Dia harus memilih antara opsi ini apa opsi ini. Kalau dia memilih opsi ini, dia bisa menetapkan kebijakan moneter independen sama kurs tetap, tapi dia nggak bisa menetapkan aliran modal bebas. Gitu pula sama yang ini sama yang ini. Kalau dia udah milih ini sama ini, nggak boleh dia dapat ini. Gitu. Jadi aliran modal bebas, independen sama kurs tetap. Modal bebas, kurs tetap sama independen. Jawabannya A. 13. Dalam bentuk yang modern, kurva Phillips menyatakan tingkat inflasi bergantung pada, ini rumusnya, di kurva Phillips itu ini. Inflasi sama dengan inflasi yang diharapkan, sama ini tuh penyimpangan tingkat pengangguran dari tingkat alamiahnya, ini. Terus V ini guncangannya. Jadi A benar yang ini, B benar yang ini, C benar yang ini. Jawabannya semuanya benar. Lanjut. Pada saat menjelang Lebaran, biasanya THR dibayarkan sehingga uang beredar akan bertambah.